Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal thalabah? Alhamdulillah bi khair. La'alana bi khair. Baik, adik-adik solih dan solihah, di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang keimanan para sahabat. Saya akan menceritakan beberapa keimanan para sahabat kepada betapa besarnya iman para sahabat, cobaan para sahabat, tentang keimanan beliau saat mereka hidup. Ini saya akan sampaikan terlebih dahulu, dimulai dari Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari berceramah di Masjidil Haram. Akhirnya ia dipukuli oleh orang-orang musyrik saat itu. Di antara yang memukulinya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia memukul wajah Abu Bakar dengan 2 sandal hingga terluka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pada suatu waktu membaca Al-Quran dengan suara yang keras, dan mereka memukulinya, orang-orang kafir memukulinya hingga mukanya terluka. Coba betapa besarnya iman mereka, ujian mereka. Adapun Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tatkala ibunya mengetahui keimanannya, dia mengeluarkan anaknya dari rumahnya. Dia adalah anak muda yang hidup dalam curahan harta, tetapi setelah itu dia tidak lagi mendapatkan apa yang bisa mengganjal perutnya dari rasa lapar, hingga kulitnya bersisik terkelupas karena kelaparan seperti kulit ular yang terlepas dari badannya. Dan bahkan beberapa sahabatnya menandunya karena saking laparnya. Kita lihat Mus'ab bin Umair, orang yang kaya, karena dia masuk Islam, beriman kepada Nabi, maka ibunya mengeluarkan dia dari rumahnya. Dia pilih itu agama daripada harta, sehingga saat tatkala dia dikeluarkan dari rumahnya, dia menjadi kelaparan, orang yang miskin yang dulunya dia kaya, hidup cukup, semua ada, tapi karena keimanan dia kepada Allah dan nabinya, maka dia mendapat cobaan dari Allah. Adapun cerita tentang Bilal radhiyallahu anhu, ini sudah masyhur, yang sering kita dengar, yang telah mendapatkan siksaan yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Siksaan Bilal ini tidak dirasakan oleh lainnya. Hal tersebut disebabkan ia berasal dari kalangan budak. Bilal bin Rabah adalah para sahabat Nabi yang dari kalangan budak. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf, mengikat tali di lehernya, kemudian diberikan kepada anak-anak dan mereka menjadikannya mainan. Manusia dijadikan mainan, ditarik di gunung Makkah itu saat itu. Dan apabila matahari telah terik, ia mengeluarkan Bilal radhiyallahu anhu dan merebahkannya di atas padang pasir yang panas. Itu padang pasir itu sangat panas. Kemudian meletakkan batu di atas dadanya, di bawah punggungnya pasir yang panas, di atas dadanya batu juga yang panas. Kemudian meletakkan batu di atas dadanya. Dalam kondisi seperti itu, Umayyah berkata, saya akan memperlakukanmu seperti ini terus-menerus hingga kamu mati. Mungkin jika manusia biasa sudah disiksa seperti itu, mungkin dia tidak akan sanggup, dan bisa jadi dia imannya goyang. Beda dengan Bilal radhiyallahu anhu ini, Bilal bin Rabah, dia keimanan sangat kuat saat itu. Memang keimanan para sahabat tidak bisa diragukan lagi. Keimanan sangat kuat. Sehingga Bilal disiksa oleh tuannya, Bilal pun tetap mengatakan apa? Tetap mengatakan ahad, maksudnya itu Allahu ahad. Hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat, menyaksikan kejadian itu dan membebaskannya dengan menebus harganya. Saat itu Abu Bakar yang menyelamatkan Bilal radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma.
mereka adalah hamba sahaya dari Bani Makhzum. Ya, saat itu Ammar masuk Islam bersama kedua orang tuanya. Ya. Maka disebut sini radhiyallahu anhuma karena Ammar dan Yasir ini orang tuanya masuk Islam keduanya. Orang-orang musyrik menggiring mereka ke padang pasir. Apabila matahari sudah panas, kemudian mereka disiksa dengan panasnya matahari itu. Dalam kondisi seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Beliau berkata, bersabarlah wahai keluarga Ammar dan keluarga Yasir, karena bagi kalian adalah surga. Ya, Yasir meninggal karena siksaan dan Sumayyah meninggal karena Abu Jahal menancapkan tombak kemaluannya. Dia adalah syahid pertama dalam Islam. Ya, Sumayyah, Yasir meninggal dalam keadaan disiksa dan Sumayyah meninggal karena apa? Karena Abu Jahal menancapkan tombak di kemaluannya. Dia adalah syahid pertama dalam Islam. Dengar, ini para sahabat Sumayyah adalah syahid pertama dalam Islam. Karena saat itu mereka sudah masuk Islam dan disiksa oleh tuannya. Kemudian ada sahabat Khibab bin Al-Arad ya radhiyallahu anhu ya juga mendapatkan siksaan yang beraneka ragam. Mereka meletakkan Khobab ya di atas batu, meletakkan Kabab di atas batu dan meletakkan batu-batu di atas badannya hingga bagian belakangnya terluka di atas batu itu. Bisa dibayangkan batu yang panas di padang pasir diletakkan di atas badannya sehingga badannya terluka. Mereka tidak memakai baju ya, tidak memakai kain. Jadi dalam keadaan telanjang badan dan diletakkan batu yang panas sehingga mereka terluka. Ya, pada suatu hari yaitu Khabab datang ke majelis Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Kemarilah, tidak ada yang lebih pantas duduk pada majelis ini kecuali Ammar." Khabab memperlihatkan bekas luka siksaan pada belakang punggungnya. Di antara orang-orang yang lemah yang disiksa adalah Humamah, yaitu ibunda Bilal radhiyallahu anhuma, Amir bin Furhairah dan lain-lainnya. Ini di antara orang-orang yang lemah yang disiksa. Sementara Abu Bakar membebaskan para budak yang disiksa itu karena Allah. Hanya Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang keimanannya jika ditimbang tidak saat itu ditimbang, maka keimanannya ditimbang dengan manusia yang ada saat itu, maka keimanan Abu Bakarlah lebih berat daripada seluruh manusia saat itu ya. Maka begitulah keadaan para sahabat, besarnya iman mereka untuk sekedar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita lihat hari ini banyak orang yang meremehkan tentang iman mereka dengan Allah dan Rasul, dengan cara mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak dari kalangan umat muslim saat ini, mereka menghina agama dengan cara mengolok-olok agama ya. Banyak mereka sholat dengan cara bercanda dan divideokan, disebarluaskan di media sosial, padahal ini salah satu daripada mengolok-olok agama, dan mengolok-olok agama itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan begitu juga Rasul. Maka adik-adik soleh dan solehah, di pelajaran hari ini yang kita sampaikan tentang beberapa besar keimanan para sahabat, maka kita wajib ya saat ini untuk membela agama. Para sahabat mereka membela agama dengan cara nyawa mereka. Ya, mereka tidak menghiraukan dengan nyawa mereka. Mereka mati karena agama, karena Allah dan Rasul. Maka begitu juga kita mati karena Allah dan Rasulnya. Maka dari kejadian-kejadian para sahabat yang Ustaz sampaikan tadi dengan beberapa contoh keimanan mereka,
Semoga iman kita akan bertambah dan lebih semangat lagi dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mungkin sampai sini penjelasan ataupun sampaian tentang beberapa keimanan para sahabat. Banyak ya sahabat-sahabat yang imannya juga sangat kuat ceritanya. Akan tetapi Ustadz hanya menyampaikan beberapa saja. Dan setelahnya kalian bisa melihat pada buku tentang kisah para sahabat. Ada kisah-kisah para sahabatnya. Tidak hanya kisah para nabi, kisah para sahabat juga ada. Kalian bisa melihatnya itu. Kalau tahu, Ustaz lupa nama bukunya. Ya, itu salah satu muqarrar yang Ustaz pakai saat kuliah. Tapi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.